Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Eliano dicoret karena Sintayong subjektif. Ya, aku akan tunjukkan sama kalian data yang menunjukkan kalau Eliano dicoret oleh Sintayong itu sebenarnya karena alasan subjektif. Nah, kalau kita lihat dari starting line up dan yang ada di bench ketika Indonesia melawan Jepang, itu yang sama posisinya dengan Eliano ya. Ada Yaakob Sayuri, ada Witan Sulaiman, ya, betul. Dan ada Marcelino. Satu lagi ada Egy Maulana Fikri. Yuk kita lihat yuk masing-masing statistik mereka. Yaakob Sayuri musim ini itu udah main 6 kali di Maluku United dan mencetak 2 gol. Artinya Yaakob Sayuri layak. Yes, betul. Marcelino Ferdinand musim ini belum pernah dimainkan oleh Oxford United. Jadi belum punya statistik apa-apa. Nah, Witan Sulaiman musim ini 9 kali main, 442 menit main, belum mencetak gol. Ini dipanggil, ada di bench kemarin. Statistik Witan itu tidak lebih baik dari statistiknya Eliano. Coba lihat, Eliano 8 kali main, 331 menit ya. Lebih sedikit dari Witan, sama-sama tidak mencetak gol. Tapi kenapa Witan yang masuk bench? Padahal statistiknya lebih jelek daripada Eliano. Kalau mau jujur pakai data ya, harusnya Egy Maulana Fikri yang layak ada di bench atau di line up. Ya. Karena musim ini dia 9 kali main, cetak 5 gol di Liga 1. Lebih baik dari Witan. Itu menjadi bukti kalau STY mencoret Eliano karena alasan subjektif. Ya, sejak dulu Sintayong, mau itu Witan atau Marcelino main jelek di klubnya, tetap pasti. Nah, ini yang membuat kita semua bingung. Kenapa STY ini mencoret si Eliano begitu? Padahal dia itu proses naturalisasinya itu dikebut habis-habisan sama PSSI. Nah, ini membuat kita semua bertanya-tanya, ada apa dengan Eliano sehingga dia itu dicoret oleh STY, bahkan tidak masuk dalam daftar skuad pemain begitu, daftar susunan pemain. Ada apa sebenarnya antara STY dan Eliano? Apakah ini murni karena Eliano itu tidak sesuai dengan taktik STY atau ada faktor lain yang mempengaruhi STY itu untuk mencoret Eliano? Karena kita tahu di 2 pertandingan kita kan mengalami kekalahan. Kalah dari Cina 2-1, kalah dari Jepang di kandang 4-0. Nah, ini dua-duanya itu pertandingan ini itu Eliano dicoret. Ada apa sebenarnya? Ini masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Mungkin menurut saya ya, alasan STY bahwa dia itu belum baik atau tidak cukup bersaing dengan pemain-pemain yang lain, saya pikir itu alasan yang membingungkan, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat statistiknya dia di klub, saya pikir dia tidak jauh lebih buruk daripada pemain-pemain Liga 1 yang ada di bench. Iya kan? Harusnya dia itu tetap dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain, mau dia cadangan ke atau pemain inti. Kenapa tidak dikasih kesempatan Eliano bermain? Kan percuma dia naturalisasi, pindah warga negara, atau ujung-ujungnya jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia, datang ke sini untuk dicoret. Itu kan kasihan orang itu seperti itu. Biar dia mundur, bukan pelatih yang suruh mundur. Konteksnya itu seperti apa sih Bang, sampai ada menyinggung kata-kata mundur dari PSSI? Belum pernah ketum menyalahkan pemain, Betul. menyalahkan pelatih. Kalau memang pelatih nggak percaya sama program ini lagi, proyek ini lagi, pemain nggak percaya sama program Top lagi, biar dia mundur, bukan pelatih yang suruh mundur. Pelatih memang. Saya percaya sama beliau, percayakan juga sama pelatih STY, kayak sama timnya semua, pemain semua. Anda masih percaya sama program ini? Kalau nggak percaya, ya udah, saya mundur. Saya sih tidak setuju kalau Pak Erick Thohir itu yang mundur begitu. Kenapa? Karena menurut saya sepak bola di bawah Pak Erick Thohir ini jauh lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Karena program Pak Erick Thohir ini ya membawa dampak yang positif, nyata dan faktanya memang ada. Oke, mungkin dari beberapa pemain yang datang tidak semua perform. Tetapi kita harus objektif bahwa dengan di bawahnya pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang dibawa oleh Pak Erick Thohir dan PSSI-nya dia, saya pikir ini dampak positifnya untuk Indonesia sangat-sangat besar. Kita lihat setiap kali Indonesia bermain, stadion itu penuh, 70.000 penonton hadir di Stadion GBK. Jadi saya pikir kalau Pak Erick Thohir itu mundur dari jabatannya dia sebagai ketua PSSI, pertanyaannya, mau dibawa kemana sepak bola Indonesia selanjutnya? Apakah mampu orang yang menggantikan Pak Erick Thohir untuk memimpin PSSI? Kan belum tentu. Jadi saya pikir kalau Pak Erick Thohir mau mundur ya janganlah Pak. Karena menurut kami supporter timnas di bawah
pemerintahannya Bapak, di bawah tangannya Bapak, timnas Indonesia itu semakin maju. Takluk dari Jepang, STY malah sebut Ragnar jadi penyebab kalahnya timnas. Dalam wawancaranya belum lama ini, STY menyebutkan bahwa gagalnya Ragnar cetak gol di awal laga jadi penyebab Indonesia kalah melawan Jepang. Menurutnya peluang Ragnar yang sempurna di awal laga apabila berhasil jadi gol akan membuat Indonesia unggul duluan dan itu akan mengubah hasil pertandingan. Komentar dari STY itu pun membuat sebagian netizen protes. Sebagian netizen menganggap bahwa dari segi permainan Indonesia memang jauh di bawah Jepang sehingga memang wajar kalah. Di berbagai media sosial sendiri, agar STY pun juga mulai lumayan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa peluang Indonesia di awal-awal mulainya babak pertama itu sangat-sangat ya membuat kita berpikir bahwa Jepang akan kalah atau setidaknya kita imbang. Tapi kan faktanya berbicara lain. Seharusnya kita lupakan itu. Kalau memang STY menyalahkan Ragnar, saya pikir ya STY keliru. Oke, mungkin Ragnar tidak perform. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan pertandingan, timnas kita tidak perform sama sekali. Kalah di semua lini kita. Ya kita lawan Jepang, men. Jepang tuh nomor 1 di Asia. Kita bisa berbicara apa di situ? Kualitas saja kita kalah. Jadi menurut saya kalau misalkan STY menyalahkan Ragnar, yang harus dipertanyakan taktiknya dia seperti apa, plannya dia seperti apa ketika kita tertinggal gol, kan seperti itu sebenarnya. Setelah insiden panas Mitoma menyiku Kevin Dix di laga Indonesia versus Jepang, Kaoru Mitoma langsung diserbu fans FOMO dan netizen kopla. Sebuah momen kontroversial saat Mitoma terlihat menyiku Kevin Dix memicu emosi supporter Indonesia. Media sosial Mitoma langsung diserbu komentar pedas. Ada yang mengancam untuk menahan Mitoma di bandara. Dasar supporter goblok. Namanya pertandingan pasti ada sikut-menyikut, kontak fisik. Ya kalau ada pemain kita yang cedera itu wajar, karena memang ya dia hebat. Makanya Mitoma mau tidak mau, suka tidak suka ya harus main kasar sama Kevin Dix. Kan begitu sebenarnya. Netizen bingung, bahkan PSSI pun ikut bingung atas keputusan STY tidak memasukkan Eliano Rejders ke dalam line-up kemarin. Padahal awalnya Shin Tae-yong yang menyetujui Eliano Rejders untuk dinaturalisasi. Namun akhirnya ST sendiri yang terus-terusan mencoretnya. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengaku kebingungan terkait Eliano Rejders yang tidak masuk dalam susunan pemain pilihan Shin Tae-yong. PSSI juga nggak tahu. Kita cukup bingung kalau ada yang bilang ini bukan pilihan Shin Tae-yong. Enggak. Kalau PSSI saja bingung, apalagi kita sebagai supporter, pasti tentunya kita bingung. Kenapa pemain sebagus Eliano tidak dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain? Justru dia dicoret. Apakah dia tidak lebih bagus daripada Arhan, Hoki Caraka, ataupun Witan Sulaiman, atau seperti apa? Atau ada masalah lain? Ya, jangan sampai ada udang di balik batu, kan begitu sebenarnya. Bukannya niru, oknum fans timnas ini malah ejek supporter Jepang saat lagi kumpulkan sampah. Momen itu terjadi saat supporter Jepang sedang mengumpulkan sampah di Stadion GBK usai pertandingan. Bukannya meniru, malah ada oknum fans SDM rendah timnas yang malah mengejek supporter Jepang. Dalam bahasa daerahnya, mereka mengejek fans Jepang sambil memainkan trashback biru milik supporter Jepang. Ada contoh bagus yang dibawa sama supporter Jepang, tapi rupanya itu tidak masuk ke dalam otaknya ya oknum supporter Indonesia begitu. Karena kita lihat sendiri, mereka justru mengolok-olok supporter dari Jepang yang kalau kita lihat contohnya luar biasa sekali. Tidak ada sampah di tempat duduknya mereka karena mereka bawa kresek, sampah yang mereka ya akibatkan mereka makan minum di situ mereka bawa pulang. Nah kita, timnas kita, supporternya ya kayak begini, ada oknum-oknum yang ya SDM-nya rendah justru menghina, meledek supporter dari Jepang. Ini kan lucu. Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal Eliano Rejders yang dicoret saat Indonesia menghadapi Jepang. Shin Tae-yong menyebut Eliano tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia saat ini. Sebelumnya, nama Eliano juga tidak masuk daftar susunan pemain saat Indonesia menghadapi China. Ketika itu, manajer Sumarji menyebut pertimbangan taktikal sebagai alasan. Kalau dia tidak bagus, ngapain dinaturalisasi? Terus kenapa dipanggil? Ya sekalian jangan dipanggil kalau datang ke sini untuk dicoret. Kesian kan? Antara masalah terbesar dalam timnas Indonesia adalah tidak mempunyai penyerang yang tajam. Peluang untuk menjaringkan gol ada, tapi gol tidak dapat disudahkan. Maka Erick Thohir telah pun mencari seorang striker untuk membantu timnas Indonesia. Okey, disebabkan banyak request, banyak DM suruh aku review player ni, jom aku review. Sebelum tu korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan butang follow. Dah tekan, mantap coy. So, Ole Romini adalah seorang striker yang bermain di Liga Eredivisie. Dan macam yang korang boleh agak, dia ni daripada Belanda lah. Nenek dia adalah orang Indonesia, jadi dia adalah darah Indonesia.
untuk diwariskan menjadi pemain timnas. Kelebihan terbesar Ole Romeni adalah dia punya fizikal, dia punya ketinggian. Okay? Dengan ketinggian 1.85 meter, maka bolehlah dia bersaing dengan defender-defender Arab kan. Defender Arab ni tinggi-tinggi. Lepas tu kalau nak pergi dekat Eropah lagilah, defender semua tinggi-tinggi. So, kenalah cari striker yang tinggi lampai macam ni. Dari segi cetakan gol sebenarnya tak adalah banyak sangat untuk tahun ni. Okay, dia bermain untuk Utrecht, skor 3 gol sahaja dalam 26 perlawanan. Tapi dekat kelab sebelum ni boleh tahan perform juga. Dekat kelab Emmen, dia skor 13 gol dalam 45 perlawanan. Jadi, adakah korang rasa Ole Romeni ni jawapan ataupun puzzle terakhir untuk melengkapkan tim? Ya, semoga begitu. Dia puzzle terakhir dari striker Indonesia yang hilang. Karena kita buntu untuk striker. Kita lihat kita punya peluang waktu lawan Jepang, tapi bingung mau bikin apa dan akhirnya tidak jadi gol kan. Peluang dari Ragnar dan ya kita lihat ada satu peluang emas dari Arhan juga di menit-menit terakhir tapi tidak jadi gol. Semoga dengan hadirnya Ole Romeni sudah nonton timnas Indonesia waktu lawan Jepang, kemudian Pak Erick Thohir bilang kita kalah loh. Apakah kau masih bersedia untuk main untuk Indonesia? Dia bilang ya dia bersedia. Dan ya kita berharap dengan hadirnya Ole Romeni semoga dia dipercepat proses naturalisasinya dia. Mungkin dia tidak akan main lawan Arab Saudi nanti tanggal 19, tidak akan mungkin. Tapi bisa lah dia bermain nanti lawan Bahrain karena kita masih punya 3 pertandingan home dan ya, masih ada 2 keluar lagi main away di Jepang dan juga Australia teman-teman. Jadi semoga bisa lah dia bermain nanti. Kita berharap ya sisa 5 pertandingan ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau kalah lagi lawan Arab Saudi ya pupus sudah harapan kita dan kubur mimpi dalam-dalam kalau Indonesia akan lolos ke babak berikutnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita lupakan pertandingan lawan Jepang karena ya kita tidak bisa berekspektasi banyak lawan Jepang karena kita tahu kualitas mereka seperti apa. Ya, kita ya jauh lah di bawah mereka dan kita lihat permainan mereka segi kualitas pun kita kalah teman-teman. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari Jepang gitu ya. Sekarang kita lupakan itu dan bagaimana caranya timnas harus menang lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan Cina nanti teman-teman. Oke. Terima kasih banyak nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.